Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bersama pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari yaitu pelajaran ke-8, Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu hidup sederhana. Coba kalian perhatikan dua gambar rumah berikut. Satunya di sini, rumah itu terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan rumah tampak bersih. Sedangkan gambar yang satunya, bangunannya terlihat sangat megah dan indah. Menurut pendapat kalian, manakah rumah yang tergolong rumah sederhana? Dan manakah yang tergolong rumah yang tidak sederhana? Coba sekarang kemukakan pendapat kalian. Kemudian, dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi maksud dari ayat ke-67 dari surat Al-Furqan dijelaskan apa? Bahwa sesungguhnya hamba yang baik itu adalah apabila dia mempunyai harta, dia membelanjakan hartanya tidak berlebihan, tidak pula kikir. Bagaimana yang baik? Yang sewajarnya di antara keduanya. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu ada di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya, kalian makan bakso, antara makan 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk. Maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkuk. Kenapa? Kalau kalian makan bakso hanya 1/4 mangkuk itu dinamakan kikir. Atau lebih dari 1 mangkuk itu namanya juga berlebihan. Jadi yang baik adalah makan 1 mangkuk bakso. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi kita untuk hidup sederhana. Kenapa? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, seorang pimpinan yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat besar. Akan tetapi apa? Nabi Muhammad masih hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Bahkan apa? Menurut suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar, sampai-sampai apa? Ada bekas tikar di pipi beliau. Begitu sederhananya kehidupan Nabi. Tapi Nabi Muhammad itu sangat mulia di hadapan Allah, karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat bertakwa. Kemudian, mampukah kita semua bisa mencontoh kehidupan Nabi Muhammad yang sederhana, tidak berlebih-lebihan? Keuntungan sederhana. Hidup sederhana itu sangat banyak sekali keuntungannya. Di sini ada 5, disebutkan 5. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros atau berlebih-lebihan. Sungguhnya apa? Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga,
orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Biasanya terhindar dari sifat sombong atau ujub. Selanjutnya, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Karena biasanya orang yang terlalu banyak hartanya, hidupnya itu malah gelisah, resah. Takut Takut hartanya diambil orang, atau ada orang-orang yang tidak suka terhadap dirinya. Kemudian yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Jadi dia itu sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak punya keinginan mengambil harta orang lain, merebut harta orang lain, itu tidak. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua bisa meneladani sikap Rasulullah, yaitu dalam hidup selalu sederhana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.